Fenomena perdukunan di negeri ini sudah sangat mengenaskan. Operasi mereka sekarang pun sudah tidak lagi sembunyi-sembi, tetapi sudah terang-terangan bak matahari di siang hari. Kian hari mereka semakin gencar menjajakan perdukunan syirik mereka melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, mulai televisi, koran, hingga internet tanpa tedeng aling-aling lagi. Masyarakat pun semakin banyak yang terkecoh. Banyak di antara mereka yang silau pada dukun sebab banyak dukun sekarang yang bergaya ustadz, habib, dan kiai. Sehingga banyak di antara masyarakat kita menggandrungi para dukun serta mengetuk pintu mereka. Banyak di antara mereka tergopoh-gopoh datang mengetuk pintu para dukun, menghibah bantuannya. Inilah sebuah fenomena nyata di tengah-tengah kita yang menunjukkan betapa menjamurnya dunia klinik dan perdukunan di negeri kita. Realita ini sungguh aneh tapi nyata. Coba bayangkan, di zaman yang serba teknologi dan alat canggih ini ternyata klinik, mistik, dan perdukunan masih begitu lengket, bahkan pada tokoh-tokoh nasional dan pejabat tinggi. Yang maju memang teknologinya, tetapi mental dan otaknya masih terbelakang. Definisi dukun. Dukun, kahin, adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam semesta. Di kalangan orang-orang Arab dahulu banyak dukun yang mengklaim diri mengetahui banyak perkara gaib. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, Al-Kahanah, perdukunan, ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu gaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun. Dalam praktiknya, para petualang dunia klinik dan dukun mempunyai aneka ragam sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah dan negara. Ahli metafisika menurut ilmiahnya, paranormal menurut istilah media, dukun menurut istilah kampungnya, orang pintar menurut istilah orang bodohnya, kiai karomah menurut kaum ilmuwan Islamnya, orang tua menurut kaum abangan, kiai khos menurut istilah santrinya, atau wali berkaromah menurut istilah tasawufnya. Nama boleh saja berbeda-beda, namun hakikatnya sama-sama menyimpang dan merusak akidah yang benar. Tanda-tanda dukun. Agar masalah ini semakin jelas dan orang-orang awam tidak mudah terkecoh, maka perlu disampaikan secara detail ciri-ciri dukun sehingga kita bisa selamat dari tipu muslihat mereka. Tanda-tanda dukun yaitu 1. Suka menanyakan nama pasien, tanggal lahir, dan nama orang tuanya. 2. Suka mengambil sesuatu yang bisa dipakai pasien, seperti baju, peci, sapu tangan, dan lain-lain. 3. Terkadang meminta binatang dengan sifat tertentu untuk disembelih, kadang darahnya dioleskan ke bagian-bagian tubuh yang sakit, atau dibuang ke sungai, laut, atau tempat angker. 4. Suka menulis rajah-rajah atau memberikan jimat-jimat. 5. Meminta pasien untuk membaca dua-dua atau mantra-mantra dalam waktu khusus dan jumlah tertentu. 6. Menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan atau minuman sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaninya. 7. Membaca mantra-mantra atau huruf rajah yang susah dipahami maknanya. 8. Memberikan bungkusan hijab atau tumbal kepada pasien yang berisi huruf dan angka-angka. 9. Kadang menyuruh untuk menjauhi manusia beberapa waktu dengan menyepi dan mengurung diri dalam kamar yang gelap yang disebut oleh orang awam sebagai hujbah, semedi, atau bertapa. 10. Kadang minta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. 11. Memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah. 12. Memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya dipakai untuk mengasapi dirinya atau diseduh dalam air kemudian diminta untuk meminumnya. 13. Berkomat-kamit ketika membaca mantra atau dua-dua dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. 14.
terkadang memberitahu pasien tentang namanya, kampung halamannya, atau kesulitan yang dihadapi sebelum si pasien memberitahukannya. 15. Terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hijab untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air, kemudian meminumnya. Dukun hitam, dukun putih. Sebagai seorang muslim bersikap cerdas dalam menilai sesuatu. Hendaknya dia tidak mudah terkecoh dengan tipuan penampilan. Justru dia tetap menjadikan substansi sesuatu sebagai tolok ukur penilaian. Dukun bukan hanya yang notabene beraliran hitam, yang biasanya ditandai dengan mengenalan belangkon atau ikat kepala dan pakaian serba hitam. Tidak lupa menyelipkan sebilah keris di pinggang serta menyalakan kemenyan dan dupa di depannya. Namun, termasuk mereka juga adalah yang menamakan diri dukun putih. Yang kedua ini kerap berbusana bak seorang wali, dengan serban di kepala dan jubah putih, serta tidak lupa bersenjatakan seuntai tasbih yang bijinya terkadang mengalahkan besarnya bola pingpong. Mereka semua sama. Sebagai dampak kebodohan umat terhadap agama Islam atau terlalu liciknya tipu muslihat seorang paranormal dalam menjalankan aksinya, dengan berkedok sebagai seorang ustadz, kiai, atau habib, atau praktik pengobatan, ritual kesesatan ini semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Dengan menggunakan simbol dan amalan-amalan yang berbau Islam yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, kesesatan ritual mereka semakin tidak tampak. Apalagi penampilan mereka terkesan begitu islami, misalkan dengan serban, gamis, dan berjenggot dan memenuhi ruang praktiknya dengan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Asmaul Husna yang dipajang di dinding, yang membuat orang awam semakin terkecoh dan tidak bisa mengelak, apalagi mengatakan bahwa pengobatan yang dilakukan si paranormal itu menyimpang, karena bacaan yang dibaca si pasien adalah lafal Islam, seperti Bismillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Bagaimana mungkin berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan tidak merugikan orang dikatakan menyimpang? Begitu keyakinan mereka. Bedanya dukun dan sihir dengan karomah. Para dukun dan tukang sihir banyak yang menampakkan aksi-aksi luar biasa, yang disiarkan di media massa dan layar kaca yang disaksikan oleh banyak penonton setia. Sebagian orang karena kejahilan tentang agama menilai hal itu sebagai karomah padahal hal itu adalah sihir dan penipuan yang amat nyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa fitnah Dajjal itu tidaklah terbatas pada orang-orang yang hidup di zamannya saja, bahkan fitnah Dajjal yang sesungguhnya adalah setiap kebatilan dan penyimpangan terhadap syariat yang dibarengi dengan keluarbiasaan. Barang siapa percaya dengan kesesatan yang memiliki kedigdayaan tersebut, maka dia terkena fitnah Dajjal. Fitnah jenis ini banyak sekali pada setiap waktu dan tempat. Namun, fitnah Dajjal yang diberitakan Nabi dalam banyak haditsnya adalah fitnah yang paling dahsyat. Memang, antara karomah dan sihir ada kemiripan dari sisi sama-sama keluarbiasaan dan kedigdayaan. Namun, harus diingat bahwa kedigdayaan dan keluarbiasaan yang muncul pada seseorang tidak mesti menunjukkan kebaikan. Akan tetapi, kebaikan seseorang harus diukur dengan barometer syariat. Tidakkah engkau lihat bahwa Dajjal juga memiliki keluarbiasaan, tetapi apakah hal itu menunjukkan dia syalih dan baik? Jadi, dalam hal ini harus dibedakan antara karomah dan istidraj. Karomah adalah keluarbiasaan yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Adapun kedigdayaan yang muncul dari orang yang menyimpang, penyihir, dan para dajjal, maka hal itu disebut istidraj dan tipu daya iblis. Jadi, sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para dukun tidak bisa dikatakan sebagai karomah dan pelakunya tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah, sebab banyak perbedaan antara sihir dan perdukunan dengan karomah. 1. Sihir dan perdukunan terjadi dengan bantuan setan, sedangkan karomah biasanya adalah kebetulan. 2. Sihir dan perdukunan itu dilakukan orang fasik, sedangkan karomah dari orang syalih yang konsisten dalam beragama.
3. Sihir dan perdukunan melakukan pelanggaran syariat berupa kekufuran dan kejahatan, sedangkan karomah tidak. Mungkin demikian. Bahaya dukun dan perdukunan. Barangkali ada sebagian kalangan yang bertanya-tanya, mengapa Islam begitu keras dalam hal ini? Toh, para dukun tersebut hanya ingin berbuat baik kepada sesama, dengan memberdayakan daya linui yang dimiliki. Lantas apa salahnya? Sebelum menjawab kebimbangan di atas, satu hal yang seharusnya selalu diingat setiap insan, manakala Islam melarang suatu perbuatan, pasti perbuatan tersebut memuat kerusakan fatal atau mengakibatkan bahaya besar bagi pelakunya baik di dunia maupun akhirat walaupun barangkali perbuatan itu mengandung beberapa manfaat. Jika dicermati ulang dengan teliti, ternyata manfaat tadi bila dibandingkan dengan keburukan yang ditimbulkannya, jelas tidak ada apa-apanya. Segala yang berbau perdukunan maupun praktik sihir memuat berbagai sisi negatif, di antaranya. Pertama, demi menjalankan aktivitasnya, para dukun melakukan ritual kesirikan dan praktik kekufuran. Seringkali para dukun dan tukang sihir bisa melakukan atraksi-atraksi ajaib yang mencengangkan. Orang yang beriman tidak akan mudah termakan karena ia tahu bahwa sejatinya mereka telah berkolaborasi dengan setan untuk melakukan atraksi tersebut. Sementara itu, setan tidak mungkin membantu para tukang sihir dalam hal itu, kecuali setelah mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat sebagai bentuk kompensasi bantuan tersebut. Semakin kufur atau syirik perbuatan yang dipersembahkan, semakin besar bantuan yang diberikan setan. Kenyataan ini bukanlah isapan jempol belaka atau fitnah murahan, melainkan fenomena tersebut diakui oleh para mantan dukun yang telah bertaubat. Mereka bersaksi bahwa untuk menggapai kesaktian yang dimiliki, mereka diharuskan untuk melakukan kesirikan dan kekufuran. Ada yang mengatakan bahwa mereka dahulunya memohon bantuan kepada iblis, ada yang tidak menunaikan sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, ada yang menempelkan lembaran mushaf Al-Quran di tembok WC, dan berbagai tindak kekufuran lainnya. Kedua, tukang ramal dan paranormal telah menabrak salah satu prinsip dasar akidah Islam, yakni keyakinan bahwa zat yang mengetahui hal gaib hanyalah Allah. Terlalu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku perdukunan telah mengklaim dirinya mengetahui hal-hal gaib. Salah satu contoh nyatanya, lihatlah apa yang bermunculan di media massa, elektronik maupun cetak, setiap datang penghujung tahun. Para dukun dan spiritualis berlomba meramal kejadian tahun depan. Ini hanyalah satu contoh, dan masih banyak contoh lainnya yang senada. Bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat. Padahal dalam Al-Quran, begitu gamblang dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal gaib hanyalah dimiliki Allah, Rabb semesta alam. Ketiga, pergi ke dukun dan paranormal membentuk mentalitas pemalas dalam diri seseorang. Pemikiran yang mistik mencerminkan mentalitas jalan pintas. Orang yang tidak mau kerja keras, tidak mau berencana, dan hanya mengharapkan solusi dengan cara gaib. Mistik membuat orang malas, tidak ulet, dan tidak bermental tangguh. Islam menginginkan umatnya ulet, tangguh, rajin bekerja, bersungguh-sungguh dalam berusaha, serta tidak bergantung pada sesuatu yang fiktif dan terbuai dengan angan-angan kosong. Islam juga sangat membenci karakter pemalas. Keempat, menjadi musuh dan selalu dicuri gai masyarakat. Dukun dan orang yang suka memakai jasanya akan selalu dicurigai dan dibenci oleh masyarakat umum. Terlebih lagi pada saat terjadi musibah yang menimpa seseorang dengan ciri-ciri yang tidak wajar, maka hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan, dan seringkali tuduhannya diarahkan kepada para dukun dan orang yang menggunakan jasa dukun. Akibatnya, sering kita jumpai sebagian masyarakat bertindak main hakim sendiri terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan praktik perdukunan. Kelima, memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Cobalah renungkan dengan baik, bukankah orang tawuran agar menang meminta jimat dan ilmu kebal kepada dukun,
wanita pelacur supaya laris meminta ilmu pengasihan kepada dukun, pencuri dan perampok agar lancar dalam menjalankan misinya diberi ajian sirep oleh dukun, dan bandar judi supaya lancar dan sukses bisnis terkutuknya datang kepada dukun, bahkan para dukun memberikan ramalan nomor togel kepada orang-orang awam. Keenam, perdukunan menzalimi orang lain. Seringkali dukun menyakiti orang lain dengan santet, teluh, pelet, jengges, dan sejenisnya atau mengguna-gunai orang sehingga hidupnya hancur. Jelas ini adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan begitu saja. Ketujuh, praktik perdukunan adalah usaha yang membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Kedelapan, dukun memperolok-olok agama Allah. Di antara dukun ada yang menulis Al-Quran dengan kotoran manusia atau darah haid, ada pula yang menjadikannya sebagai alas kaki ketika buang hajat, menduduki Al-Quran, atau menulis salah satu surat Al-Quran dengan cara terbalik seperti mantra yang dikenal dengan mantra Kul Hu Sung Sang, surat Al-Ikhlas dibaca secara terbalik. Kalau orang yang mengolok-olok simbol Islam atau menghina ajaran Al-Quran masuk dalam kekufuran, maka bagaimana dengan dukun yang melakukan demo penghinaan dibiarkan dan tidak dianggap melakukan perbuatan kufur? Kesembilan, mendatangi dukun dan mempercayainya termasuk kekufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hukum mendatangi dukun. Sungguh sangat disayangkan, banyak di antara umat Islam berbondong-bondong datang ke dukun untuk mengadukan berbagai macam masalah problem hidup mereka, padahal sejak 14 abad lalu, panutan kita Rasulullah telah mengingatkan dengan tegas. Barang siapa mendatangi peramal lalu ia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka syaratnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Hadits di atas sangat jelas menunjukkan larangan perdukunan dan mendatangi serta membenarkan dukun, bahkan ancamannya sangat berat. Oleh karenanya, para ulama sepakat bahwa perdukunan dan sihir adalah haram dan dosa besar dengan kesepakatan ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, mempelajari sihir dan mengajarkannya hukumnya haram. Kami tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ulama. Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jihad melawan perdukunan merupakan tugas bagi setiap kita semua untuk bersama-sama berjuang membasmi segala praktek perdukunan, sihir dan apapun bentuknya karena merusak agama, harta, kesehatan dan akal. Al-Qurtubi mengatakan, wajib bagi setiap orang yang mampu, baik dai atau lainnya untuk mengingkari orang yang melakukan perbuatan perdukunan di pasar dan mengingkari dengan keras terhadap siapa saja yang mendatangi dukun. Janganlah kita tertipu dengan berita mereka atau julukan mereka sebagai ahli ilmu. Sebab, sebenarnya mereka bukanlah ahli ilmu tetapi orang yang bodoh, karena mereka masih melakukan perbuatan terlarang. Perlu diketahui bahwa sihir dan perdukunan itu merebak pada zaman dan tempat yang penuh dengan kejahilan dan jauhnya manusia dari agama Allah, manakala manusia dalam kondisi sangat lemah akidah dan imannya kepada Allah sehingga bergantung kepada para dukun dan tukang sihir. Dari sini, kami menyeru kepada para ustadz, para juru dakwah, dan penuntut ilmu agama Islam, marilah kita bersama-sama menegakkan dakwah tauhid, memperkokoh tauhid yang murni di hati masyarakat sehingga mereka hanya bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah semata serta membongkar kedok para dukun tersebut dan menyingkap kebohongan mereka. Sungguh ini adalah tanggung jawab yang ada di pundak setiap para dai di negeri ini. Dan kepada para pemerintah negeri ini, hendaknya mereka memburu dan menangkap para dukun yang merusak itu serta memberikan hukuman kepada mereka, tentunya setelah proses dan penyelidikan kebenaran bahwa mereka betul melakukan kasus perdukunan tersebut. Sungguh, hukuman bagi dukun dan tukang sihir dalam Islam sangat keras. Imam Ahmad berkata, telah syahih dari 3 sahabat Nabi tentang hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama karena dia dianggap murtad dan kafir. Dan jika sihirnya sampai derajat menewaskan korban, maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa dia dihukum mati, qisas,
dan hukuman membuat murtad dan membuat kerusakan bagi ulama yang mengkafirkan. Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnu Abil Zizi Al-Hanafi, mereka yang melakukan perbuatan yang keluar dari Alkitab dan Sunnah yang syahih bermacam-macam, di antara mereka adalah tukang pendusta dan penipu yang sebagian mereka menampakkan kepatuhan jin kepadanya, atau kalangan supernatural yang mengaku tahu kegaiban dari kalangan para penganut tarekat yang gemar menipu. Oleh karena itu, mereka berhak menerima hukuman berat yang membuat mereka dan orang-orang sejenisnya jera untuk melakukan manipulasi. Bahkan di antara mereka sudah ada yang pantas dihukum mati seperti yang mengaku nabi dengan atraksi sulapnya yang penuh khurafat atau bertujuan mengubah syariat. Akhirnya, kita memohon kepada Allah agar mengokohkan akidah dan iman kita serta menjauhkan kita semua dari kejahatan dan keburukan sihir dan perdukunan. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada para dukun untuk segera bertaubat, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada pemimpin kita untuk memburu dan menghukum para dukun dengan seberat-beratnya sehingga membuat lainnya jera.